kesehatan non ASN maupun ASN yang hadir, dan juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dari non tenaga kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bersama-sama. Tentu semua ini karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini sebelum saya melanjutkan berbagai hal yang ingin saya informasikan terkait dengan program yang akan kita lakukan pada hari ini, pertama-tama saya ingin melaporkan kepada Ibu Nanda bahwa saya ini baru sembuh dari COVID ya. Jadi kalau dibilang orang mantan COVID, saya ini salah satunya, Bu Nanda. Tapi alhamdulillah berkat perawatan dan dari teman-teman baik di Puskesmas Maswosu maupun di Rumah Sakit Umum Morowali, kemudian dibantu Ibu Nanda dari 4 orang dokter yang dikirim oleh Dokter Terawan datang di sini, 4 dokter spesialis yang datang. Alhamdulillah saya sembuh dari COVID dan kemarin sudah 2 kali swab, alhamdulillah negatif, sehingga saya sudah bisa beraktivitas kembali. Ibu bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit dulu soal COVID, karena saya ini orang tidak percaya COVID, jujur saja. Jadi saya kalau Komisi 9, tapi saya tidak percaya. Biasa juga keluarga saya sampai itu tidak ada itu corona. Jadi saya melakukan kegiatan kemana-mana, ikut kampanye, kemudian reses dan sebagainya. Saya ini salah satu orang yang nakal, Bu. Biasa kalau orang ketemu salaman, saya salaman. Kalau orang ketemu peluk saya peluk juga. Jadi tidak ada. Kemudian selanjutnya akhirnya saya percaya bahwa COVID itu ada. Jadi bukan sekedar main-main, bukan sekedar cerita, apalagi ada cerita hoax bahwa corona ini, virus COVID ini dibikin-bikin oleh tenaga kesehatan. Karena ini saya keliling Indonesia bersama Komisi 9, itu pertanyaan, Pak, ini rumah sakit biar tidak COVID dibilang COVID. Ini orang meninggal biar bukan sakit karena COVID dibilang COVID. Bahkan banyak tuduhan yang tidak benar kepada tenaga kesehatan kita, rumah sakit dan juga dinas kesehatan tentunya di seluruh Indonesia, bukan cuma di Morowali. Nah, oleh karena itu saya awalnya itu sakit di Palu. Saya sakit tipes, diperiksa di dokter, diambil darah saya di Palu, diperiksa semuanya untuk COVID non reaktif. Tipes saya sangat tinggi, 320. Nah, kemudian demam di sana di Palu ditangani dokter, alhamdulillah mulai enak-enak badan, saya ke Wosu, naik pesawat dari Palu. Sampai di sini saya sehat, tidak ada masalah, tapi kemudian sorenya saya mulai menggigil lagi. Saya masih berpikir bahwa ini adalah tipes. Kemudian saya dirawat di rumah ini. Saya dirawat oleh Pak Hamka. Saya panggil Pak Hamka itu ke Palu rawat saya karena saya takut ke rumah sakit. Jangan sampai saya karena demam takut. Jadi salah satunya orang yang berpikir seperti masyarakat itu saya mau ke rumah sakit takut. Jangan sampai karena pikiran saya nanti di sana dibilang COVID. Jadi saya undanglah, saya panggil Pak Hamka itu ke Palu untuk rawat saya, dan benar di sana itu adalah tipes. Alhamdulillah di sana ditangani oleh adik saya ini, kemudian saya sehat, saya datang di sini. Sampai di sini saya masih berpikir, kemudian saya minta ada Pak Hamka, kemudian ada adik saya Uki, ya, dan beberapa bidan-bidan yang ada di Wosu ini. Ada dokter juga, dokter Iva, ada dokter Anggi yang tangani saya di sini. Nah, kemudian pada hari ke-7 itu saya merasakan mulai sesak napas.
Akhirnya dokter datang dari rumah sakit, diperiksa, ternyata oksigen saya mulai turun, tinggal 80. Akhirnya dokter bilang, Pak, kalau masih tinggal di rumah bahaya ini. Nah, saya ingat sudah banyak orang yang mati karena COVID. Itu yang saya ingat pertama. Akhirnya saya berani waktu itu, memberanikan diri, bawa saya ke rumah sakit. Keluarga banyak yang tidak setuju karena takut nanti divonis bahwa COVID nanti menjadi aib. Nah, ini bahayanya yang saya mau sampaikan nanti. Nah, akhirnya alhamdulillah saya dibawa di rumah sakit. Dokter di rumah sakit juga masih bilang kita dirawat di ini saja dulu, Pak. Di mana? Dirawat di VIP. Saya bilang, dokter, saya ini COVID. Saya rasa sendiri, saya ini karena baru kali ini saya merasakan penyakit ini. Sebelumnya saya sering sakit tapi tidak pernah. Ada obat demam saya dibuatkan oleh dokter saya dari Jakarta. Kalau saya minum itu langsung sembuh. Tapi ini habis obat demam itu tidak berhenti. Akhirnya saya bilang, sudah di mana ruang isolasi? Saya dibawa di ruang isolasi. Saya mintalah ada 2 orang yang kawal saya, Abin sama adik saya Nizam. Jadi mereka mengawal saya dan siap untuk COVID. 2 orang ini. Karena sudah begitu syaratnya masuk di ruang isolasi siap penderita COVID. Nah, 2 kita masuklah di dalam. Alhamdulillah mulai di situ itu 3 hari sangat parah. Duduk tidak enak, tidur tidak enak, gerak tidak enak, mau pingsan terus karena paru-paru sudah berair, ya. Kemudian jantung juga. Alhamdulillah atas penanganan intensif dari dokter di Bungku. Jadi dokter kita di Bungku itu hebat. Sampai dokter RSPAD yang datang itu, mereka bilang begini, ini dokternya Bungku hebat. Karena mereka rawat saya itu 3 hari. 3 hari saya melewati masa kritis itu. Mereka cerita biasa kita di RSPAD itu sampai 7 hari. Saya hanya 3 hari. Sampai mereka datang ke sini itu bawa alat untuk merawat saya yang belum ada di Sulawesi Tengah ini, baru ada di RSPAD. Dibawa ke sini. Alhamdulillah bukan saya yang pakai. Yang pakai itu alat almarhum istrinya Pak Hairudi. Nah, kemudian alhamdulillah mulai di situ pelan-pelan saya dirawat, saya sehat. Pas hari ke-12 saya minta pulang. Pulang saja, Pak. Saya sudah sehat ini. Dia bilang mau dikasih kursi roda ke mobil, saya bilang tidak, saya jalan kaki. Karena itu COVID, kita biar jalan susah. Mau jalan ke WC itu saya bisa 3 kali berhenti. Karena kita mau pingsan, tidak bisa bernapas, itu tidak bisa. Duduk itu susah. Saya 1 kali buang air, suruh buang air saya mau buang air di WC, saya mau coba lawan, tapi hampir saya pingsan di WC. Jadi ini ceritanya. Jadi COVID itu ada dan menyiksa. Jadi jangan kita pandang enteng. Nah, yang kedua, ini yang saya mau bilang, jangan kita terlalu paranoid. Ya, paranoid ini artinya kalau bahasa bosunya, bahasa bungkunya ini PMM, ya, sitomomela hitoposingka minyak COVID. Ya. Karena COVID ini penyakit biasa seperti flu, yang bisa saja orang bisa semua kena. Nah, anehnya saya mau kasih contoh. Hamka itu merawat saya dari Palu siang malam di tempat tidur saya, sampai di sini di swab negatif. Ada saya punya sepupu di sini, Haida itu sama suaminya siang malam 7 hari 7 malam itu di tempat tidur pijit saya negatif. Yang paling aneh itu saya punya adik yang jaga saya di ruang isolasi. Setelah diswab negatif. Jadi jangan kita kalau lihat orang COVID, karena di WOSU ini kalau lihat orang COVID langsung dia kalau baru ketemu begini langsung dia cari jalan lain. Bahkan sudah tidak boleh lewat di depan rumahnya orang yang COVID. Nah, itu namanya orang WOSU bilang telalo.
Jadi tidak usah begitu, karena yang penting COVID ini pakai masker, ya. Kalau misalnya kita merasa-rasa tadi kita pegang-pegang apanya di situ, kita pegang orang atau kita pegang tempat apa benda yang kemungkinan disentuh orang, tidak usah pegang apa-apa dulu, usahakan cuci tangan. Makanya dianjurkan itu. Kemudian jaga jarak. Jaraknya itu 2 meter itu sudah paling aman. Aman sekali itu 2 meter. Jadi tidak usah, apalagi kalau biar lewat depan rumahnya orang tidak mau. Nah itu tuh sudah tidak betul itu. Jadi biasanya kalau orang begitu dia nanti yang kena. Ada katanya di sini di Wosu pergi beli nasi kuning, dikasih tahu di sana. Orang yang di ujung sana jangan datang beli nasi kuning di sini, karena orang di sana itu COVID. Coba. Jadi ini sesuatu hal pemikiran yang keterlaluan, tidak boleh itu. Jadi yang penting makanya pemerintah bilang pakai masker, kemudian cuci tangan setiap saat, rajin-rajin cuci tangan dulu, kemudian menjaga jarak. Nah, kalau itu kita lakukan insya Allah. Kalau saya ini kenapa saya kena? Karena itu. Nah, yang ketiga, dalam suasana tempat itu jangan kita terlalu capek. Pengalaman saya, karena saya capek, karena COVID ini harus ada dia punya pengantar dulu. Tidak mungkin kena orang. Banyak orang yang positif kan jalan-jalan. Yang hadir ini insya Allah kalau di swab ada yang positif. Benar ini. Bayangkan saya di dalam rumah kita ini, di sini dengan di depan, ada yang positif, ada yang negatif. Saya punya adik positif negatif. Mamanya Unul itu negatif, padahal dia yang merawat saya. Yang datang cuma lihat tidak pegang saya positif. Jadi kalau ada orang COVID pegang saja. Lebih baik pegang, kalau pegang negatif itu. Tapi kalau tidak pegang karena takut jauh-jauh, saya siap-siap. Nah begitu. Jadi tidak usah. Ini maksud saya supaya jangan kita terlalu jadi yang penting jangan capek ya. Jadi kalau malam itu usahakan tidur paling lambat jam 10 sudah tidur. Yang kedua, sudah makan saja dulu, musimnya ini makan. Jadi kalau masih bisa makan. Biar bode dulu, tidak apa-apa. Nanti selesai COVID baru badiat lagi ya. Kalau sekarang tidak boleh badiat orang. Siapa yang badiat kena? Nah, jadi biar lagi dulu masih disempit dong. Nanti selesai corona baru. Betul ini, saya punya pengalaman ya. Saya pertama kecapean, keliling kampanye, tidak peduli, siang tidur sampai jam 3 subuh. Ya, akhirnya masuk tipes. Jadi itu harus ada penyakit duluan baru dia bisa masuk. Kalau orang tidak ada penyakit duluan, insya Allah tidak, tapi bisa positif. Jadi kalau ada orang bilang, tadi saya di SMS lagi Bu Nanda bilang katanya, Pak, saya tidak percaya Bapak COVID. Itu saya tidak percaya itu COVID ada. Saya ceritakan sama dia, seumur hidup saya baru kali ini saya rasakan ada penyakit seperti ini. Berarti sudah itulah COVID. Jadi COVID itu sama dengan kita pergi mandi-mandi, baru coba tenggelam, ya, atau tidak disuruh begini kepalanya kita, mau bernapas saya sudah begitu modelnya. Makanya orang harus dikasih, kalau sudah parah itu harus dikasih ventilator, dikasih masuk di dalam, baru supaya ada napas kuat. Jadi tapi kalau masih, saya kemarin tidak pakai begitu, tapi pakai apa itu yang tetap di sini. Nah, jadi yang kedua tadi banyak istirahat, banyak makan. Makanya ini Kementerian Kesehatan dengan kita satu-satunya jalan ya, coba kita bantu masyarakat untuk makanan tambahan. Jadi ini bukan makanan pokok, ini makanan tambahan supaya mudah-mudahan menambah yang di rumah biar godenya lebih cepat. Rata saya lihat orang yang gode-gode kayaknya tidak kena COVID. Orang kurus-kurus yang dikena seperti saya ini. Jadi jangan sampai kena tipes ya. Nah, kalau ada orang penyakit awal lebih baik sebaiknya pakai masker. Biar orang dalam rumah.
Makanya kalau bisa di depan rumah itu ada tempat cuci tangan. Jadi anak-anak kita biasakan kalau masuk kasih tahu, jangan pegang apa-apa, cuci tangan dulu nah. Karena ada orang yang sudah punya penyakit dalam rumah, itu berbahaya, ya. Nah, itu kira-kira yang ingin saya ceritakan soal COVID ini supaya kita semua yang pertama tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut, apalagi tidak bisa lihat orang COVID. Saya pertama pergi sembahyang Jumat di masjid ini, begitu lihat orang saya lari. Nah lama saya bilang saya kejar, baru saya follow ini orang-orang ini. Akhirnya lama-lama mereka baru lihat. Saya bilang, ya nggak boleh. Kalau lihat orang, misalnya kita tahu ini positif, apalagi kan sekarang ditahu. Tapi yang bahaya ini yang tidak ditahu. Yang kelima yang ingin saya sampaikan, kalau sudah rasa-rasa sesak, panas badan, sesak, nggak usah simpan di rumah. Jangan takut pergi di puskesmas. Nggak mungkin orang puskesmas itu dokter di sana mau bilang COVID kalau tidak COVID. Nggak mungkin. Dan tidak mungkin alat itu mau salah. Kalau misalnya laboratorium yang ada di sana itu diperiksa, kecuali makanya Menteri Kesehatan itu sebenarnya sudah melarang itu rapid test, ya. Beliau sampaikan kepada kami karena rapid test itu memang bukan ukuran corona, tapi bisa menjadi ukuran awal untuk bisa dilakukan deteksi tracking terhadap orang tersebut. Nah, tapi kalau swab itu, saya ingin menghimbau masyarakat tidak usah takut. Saya punya kemenakan kecil-kecil itu, dia dulu yang minta di swab. Mungkin karena enak itu kalau dikorek-korek telinga barangkali, korek-korek dia punya hidung. Jadi kalau sudah rasa-rasa aneh-aneh, cepat ke rumah sakit, datangi dokter, minta tolong, dan tidak usah takut itu mau diisolasi. Justru kalau diisolasi itu luar biasa penanganannya. Karena di sana itu ada dokter ahli paru, ada penyakit dalam, ada anestesi. Nah, kalau mereka sudah bertiga ini tangani kita, maka mereka itu ada satu. Oh ini Pak, kalau misalnya sudah parah-parah, jadi mereka berdiskusi, kita difoto dan sebagainya. Kalau dilihat cairannya sudah banyak, mungkin dipakai alat bantu. Tapi kalau tidak, dengan cara lain disuntik banyak, dikasih vitamin. Kalau dan kita tidak bayar di ruang isolasi itu. Jadi tidak usah takut ini. Kalau di isolasi tidak boleh ada yang temani kita, tidak. Kita bisa minta. Ini bagusnya rumah sakit di sini. Bisa kita minta ditemani oleh keluarga yang berani. Alhamdulillah ada keluarga saya yang berani 2 orang. Setelah diswab negatif, coba bayangkan. Jadi tidak usah. Jadi kalau ada rasa-rasa langsung bilang saja, Pak, bawa saya saja isolasi. Ya, isolasi enak. Di situ dirawat sama dokter. Kalau di rumah paling dokter umum. Tapi kalau di sana ada yang urus paru-paru kita, ada yang urus kita punya perut. Kalau misalnya orang macam-macam. Ya ini juga yang saya mau bilang kepada ibu-ibu sekalian, terutama tenaga kesehatan. Yang keenam saya mau bilang, mari kita semua terutama masyarakat supaya kasihan sama petugas kesehatan kita. Kalau kita lihat mereka itu di ruang isolasi ya, kalau dia pakai APD itu, saya berapa kali mereka masuk untuk pasang infus dengan bajunya itu, pakai baju itu mengalir itu keringat turun menetes, saking panasnya itu baju yang mereka pakai. Kasihan tenaga kesehatan itu, saya betul-betul kasihan. Dan mereka melayani luar biasa. Ibu-ibu, suster-suster kita, ya. Siang malam itu orang penyakit COVID itulah penyakit orang yang paling dimanjakan di rumah sakit. Karena setiap saat dilihat, setiap saat masuk lagi cek, setiap saat. Jadi kalau penyakit biasa, bilang saja saya COVID. Supaya dilayaninya bagus. Wah,
itu orang tinggal di ruang isolasi, belum kita masuk lagi satu, keluar satu, masuk lagi. Tidak susah kita kalau di ruang-ruang biasa, di kelas-kelas biasa, itu setengah mati baru kita datang dilihat. Tapi kalau di ruang isolasi, setiap saat datang cek semua, dicek semua, jangan dibilang. Luar biasa pelayanan di ruang isolasi. Makanya saya bilang kemarin, tapi waktu saya keluar saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak 2 kali saya datang di sini. Karena saya lihat betul itu, tiba-tiba masuk orang lagi, tiba-tiba keluar lagi di bawah. Kenapa itu mati? Takut juga saya, karena banyak orang yang kita sama-sama masuk, beberapa orang keluar mati. Nah, saya akhirnya bilang, saya paksa dokter, dok, dan dibilang dokter katanya harus 14 hari di dalam. Saya bilang, dok, saya sudah mau pulang, sudah sehat-sehat. Nah, akhirnya subuh-subuh 4 hari itu saya paksakan saya sholat berdiri, padahal masih gemetar juga saya punya lutut apa semua, supaya cepat pulang, karena takut dia orang keluar masuk mati. Cuma itu saja yang tidak enak di ruang isolasi itu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian soal COVID ini, dan mari kita hargai dan sayangi petugas kesehatan kita, karena mereka adalah orang terdepan, ya, terdepan di dalam penanganan COVID ini. Kasihan mereka itu. Kalau mereka datang, dia juga punya keluarga, bayangkan mereka. Kalau dia habis melayani di puskesmas atau di rumah sakit, dia pulang itu harus dia mandi di luar, karena ada anaknya, ada suaminya di dalam. Jadi kalau kita jangan nakal, masyarakat ini tidak boleh nakal, pandang enteng dan sebagainya. Yang siksa ini petugas kita. Nah, ini tolong disampaikan kepada semua. Jadi kalau ada orang positif masih jalan-jalan, bersyukurlah. Itu. Bersyukur. Tapi kalau dibilang karantina, karantina. Saya karantina di depan. Jadi semua orang COVID kumpul di depan. Saya punya anak buah yang positif semua di depan. Keluarga di sini. Biasa saya datang lihat-lihat saja juga. Yang penting jaga jarak. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa Komisi 9 itu ada 5 mitranya. Salah satunya itu adalah Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan ini sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan vaksin. Kemarin seharian sampai malam kita rapat dengan Menteri Kesehatan soal vaksin yang sudah datang 1,2 juta. Insya Allah dalam waktu dekat akan datang lagi kurang lebih sekitar 3 juta lebih, sehingga akan segera dilakukan penyuntikan kepada beberapa bertahap dulu, tidak satu kaligus. Jadi saya lihat kemarin penjelasannya Pak Menteri itu, yang pertama sekali itu diprioritaskan tenaga kesehatan, ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian TNI, Polri, para pejabat. Jadi kalau sudah semua ini divaksin, baru dari umur 18 ya, 18 sampai 59 itu yang mau divaksin. Jadi yang 60 ke atas belum. Jadi ada yang tanya kita, Pak, jadi yang 60 itu sudah mau dikasih mati, kenapa dia divaksin? Nah, kenapa ini yang umur 18 sampai 59 divaksin duluan? Karena sudah ini yang melego. Yang paling banyak berjalan ini umur ini. Yang 60 itu sudah 60 ke atas tidak terlalu banyak berjalan lagi keluar rumah. Nah, ini mudah-mudahan secepatnya. Ini lagi masih uji coba tahap ketiga di Bandung sekarang. Jadi sudah ada vaksinnya tapi masih diuji coba tahap ketiga. Kalau ini tahap ketiga sudah tidak ada masalah, maka segera akan diluncurkan. Nah, itu tidak usah kita takut. Nanti kalau ditanya apa itu halal, insya Allah akan ada sertifikat Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin itu halal. Kemudian apakah ini tidak berbahaya, nanti ada sertifikat dari Badan POM. Jadi insya Allah vaksin ini nanti akan aman
buat kita, dan itu pun juga nanti kalau divaksin orang itu beberapa kali tahapan ya. Ada meja pertama, meja kedua, meja ketiga, sampai meja keempat. Meja keempat itu kemarin penjelasannya Pak Menteri itu saat 30 sampai 2 jam dia akan disimpan di satu ruangan, nanti diamati apa ada perubahan atau apa dan sebagainya. Jadi tidak ada yang meragukan saya dengar kemarin penjelasannya Pak Menteri. Jadi tidak usah kita takut, jangan terprovokasi, karena banyak sekarang juga orang yang memprovokasi masyarakat, jangan suntik, nanti suntik masuk COVID. Karena tidak ditahu katanya jangan sampai COVID-nya orang Cina itu beda dengan kita. Ada juga kemarin teman tanyakan, Pak, kenapa tidak ambil COVID di Brazil? Akhirnya masyarakat bilang nanti tidak, jangan katanya, kalau di Brazil itu kan orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, nanti COVID-nya juga besar-besar, tidak cocok untuk orang Indonesia. Jadi jangan kita dengar hal-hal seperti itu, percayakan kepada pemerintah. Kemudian kita juga bekerja sama dalam hal membantu makanan tambahan ini. Jadi saya di Morowali ini, alhamdulillah di Sulawesi Tengah, saya dapat dikasih dari Kementerian Kesehatan itu 10.000. Sudah ini yang kedua ya, bukan? Pertama ya, yang 10.000. Jadi saya bagi-bagi di semua kabupaten. Jadi semua dapat, termasuk di sini di Morowali. Nah, kemarin di Morowali Utara juga sudah kita bagi per puskesmas. Ini di Morowali kita lakukan juga seperti itu, insya Allah. Ini penyerahan pertama di sini, nanti akan menyusul selebihnya lagi di daerah lain, di kecamatan lain. Nah ini sengaja kita kerjasamakan ini. Kalau ada yang tanya, ini kan lagi rame di televisi, jangan-jangan ini yang bansos itu yang ditangkap menterinya. Jadi saya perlu jelaskan, semua kementerian yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu punya program seperti ini, sehingga masing-masing itu beda. Kalau Kementerian Kesehatan pasti beda dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan beda dengan Kementerian Sosial, apa yang menjadi isi sembako itu. Nah, kalau Kementerian Kesehatan lebih kepada makanan tambahan, dan jadi dia lebih prioritas saya lihat kepada seperti kacang ya, kacang-kacangan dan sebagainya untuk menambah imun kita. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada yang Pak Anwar bagikan BKKBN beda, ini beda. Nah, memang masing-masing kementerian punya jurusan masing-masing ya. Nah, saya ini ada POM, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada dari BKKBN, ada juga dari pekerja migran Indonesia. Jadi seperti di komisi saya ini. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan makanan tambahan ini ya, bermanfaat bagi kita dalam rangka memperkuat imun keluarga sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan ini berhenti. Mudah-mudahan dengan adanya nanti vaksin itu baru mudah selesai, baru kita berani ya. Tapi katanya Ibu Nanda, saya dikasih tahu dokter itu Pak Anwar, Bapak itu tidak usah takut sekarang. Bapak itu bisa pergi di mana-mana. Jadi kalau ada COVID masuk sudah tidak masuk, dia bilang bisa punya teman. Nah, itu juga keuntungannya orang yang pernah dikena COVID. Jadi saya sudah tidak takut-takut lagi, karena saya punya daya tahan tubuh. Saya sudah berhasil perang melawan COVID. Jadi kalah COVID sama saya. Nah, karena banyak orang kalah, ya, kalahnya itu mati. Jadi kalau saya biasa kasih tahu orang, kalau orang kuat fisiknya lebih baik dicari orang COVID supaya dia kena. Nah, kalau dia kena tidak sakit, setelah dia positif negatif kembali, maka dia akan berhasil. Bahkan dibilang dokter kemarin,
Kalau umurnya Pak Anwar itu umur 35 tahun, bisa nanti darahnya itu diambil sebagai serum untuk bisa membantu orang yang sudah parah sekali, bisa menjadi donor, disuntikan kepada orang penderita COVID. Tapi sayangnya umur saya sudah 51 tahun, jadi sudah tidak bisa. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini hari Jumat, hari berkah. Terima kasih Bu Nanda. Ibu Nanda ini jauh-jauh sama rombongan datang di Morowali. Coba, karena sayangnya mereka kepada era kita, mereka bisa lihat daerah kita. Ibu Nakes nanti bisa ambil nomornya Ibu Nanda, sehingga bisa nanti minta informasi dari Kementerian Kesehatan. Apalagi saya di Komisi 9 yang sangat dekat dengan Kementerian Kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan acara penyerahan bahan pangan tambahan, kita akan mengabadikan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berfoto bersama. Untuk sesi pertama, mohon berkenan Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, Ibu Indah didampingi Kapus dan Pak Sekdes Osu berdiri sejenak di tempatnya. Kami silakan kepada sesi dokumentasi untuk mengambil gambar. Dan selanjutnya bersama dengan seluruh masyarakat yang hadir ini, mohon bersiap-siap seluruhnya ya. Nanti berdiri sejenak saja di tempatnya masing-masing. Baik, sesi kedua Pak, silakan. Kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk kita berdiri sejenak di tempatnya masing-masing dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Kami silakan untuk mengambil gambar. Oke, selanjutnya salam COVID. Salam COVID semuanya. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan bahan pangan tambahan oleh Bapak Dr. Haji Anwar Hafid dan Ibu Indah Permatasari. Kami silakan. Mohon satu orang dari tenaga kesehatan dan satu orang dari non tenaga kesehatan untuk sejenak maju. Satu kali ya. Oke, silakan. Mendampingi Kapus Osu dan Sekdes Osu, silakan. Selanjutnya Ibu Indah, kami silakan. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk penyerahan kepada seluruh masyarakat nanti setelah selesai acara ini boleh diambil di meja panitia. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, Ibu Nanda Indah Permatasari SJZ, Kepala Puskesmas Osu dan Sekretaris Desa Osu yang sudah hadir, dan tentunya seluruh masyarakat baik dari tenaga kesehatan dan nakes yang sudah hadir pada pagi hari ini. Demikian acara pengadaan bahan pangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 tahun 2020 bekerjasama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Dr. Haji Anwar Hafid MSI bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada panitia. Foto bersama. Ya, selanjutnya acara bebas, silakan. Ya, mau dimasukkan di medsos ini cepat. Cepat, masuk di medsos ini.